Beberapa tahun lalu banyak monster yang muncul di langit. Para monster memiliki kekuatan yang mengerikan dan mereka terus menghancurkan semua hal yang ada di hadapannya. Senjata yang dimiliki umat manusia tak bisa melukai mereka, dan hal itu menyebabkan orang yang mencoba melawan langsung mati dan tak memberikan perlawanan sedikit pun. Tapi di tengah kekalahan itu, para manusia pun mendapatkan kekuatan Beast-Soul, yang dimana dengan kekuatan tersebut maka manusia bisa berubah menjadi monster. Karena hal itu, manusia pun mulai mendapatkan harapan agar sekarang mereka bisa bertarung melawan para monster. Sekarang sendiri terlihat ada seorang bernama Lin Yuan yang bereinkarnasi ke dunia tersebut dengan kekuatan Beast. Meski begitu, Lin Yuan ini hanya mendapatkan Beast rank E, sehingga ia dikategorikan ke dalam orang lemah. Tapi beruntung, di sana Lin Yuan dapat melakukan evolusi sehingga ia bisa bertambah kuat terus-menerus. Kekuatan Lin Yuan terus bertambah dan ia terus menaiki puncak dari kekuatan manusia. Pada akhirnya ia pun menjadi Beast God dan dirinya bisa melakukan hal apapun di masa depan. Halo, saya 100 alur cerita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas manhwa dengan judul Rise of the Beast God. Tapi di sini kita beri nama judulnya beda ya guys ya. BTW ini manhwanya bagus banget karena menceritakan tentang seorang pembunuh yang bereinkarnasi menjadi Beast God lemah. Tapi lemahnya awal doang atau saat bukan dari diri pembunuhnya, melainkan dari tubuh asli pemiliknya. Dan ketika tubuhnya dipakai sama si pembunuh atau si assassin, semua orang mulai ketar-ketir karena dia terlalu overpower dan mengerikan. Dan bagaimana cerita dari manhwa ini? Mari kita bahas sama-sama. Cerita dimulai kembali dengan beberapa orang yang sedang menaiki pesawat. Di dalam pesawat itu terlihat ada seorang assassin yang mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah menangkap target yang diinginkan organisasinya. Tapi tiba-tiba si assassin langsung terkejut karena ternyata pesawat yang ia naiki mengalami getaran kuat. Assassin itu mulai berkeringat dingin karena orang yang sedang menelponnya berkata jika assassin itu terlalu banyak tahu. Terlihat pesawat yang dinaiki oleh assassin tersebut pun langsung meledak karena sekarang ia dibunuh oleh organisasinya sendiri akibat mengetahui terlalu banyak hal. Pesawat yang ia naiki hancur tak tersisa. Namun tiba-tiba sekarang ia terkejut karena dirinya bangun dengan keadaan yang berbeda. Sambil menatap tajam di sana, ia bingung dengan hal yang terjadi sekarang. Lalu saat memperhatikan keadaan sekitar, ia semakin tak mengerti karena seharusnya ia mati dalam ledakan pesawat. Tiba-tiba di sana kepalanya pun mulai merasakan sakit karena otaknya menerima banyak informasi baru. Di sana ia mendapatkan informasi tentang dunianya saat ini, yang dimana sekarang banyak kematian akibat serangan dari para monster. Ia terus menerima informasi tersebut, yang dimana sekarang dirinya juga menjadi harapan manusia karena memiliki kekuatan Beast. Tapi meski begitu, tingkat Beast Soul juga berbeda-beda, dan sekarang ia adalah Lin Yuan yang mendapatkan Beast Soul terendah dengan rank E. Lin Yuan ini dijelaskan tak punya teman atau keluarga dan ia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari Beast-nya. Tapi sayang karena Beast-nya yang lemah, ia pun malah selalu diejek dan diolok-olok oleh teman sekolahnya. Lin Yuan terus mendapatkan perlakuan buruk dan bahkan ia selalu diperlakukan seperti sampah oleh orang lain. Setelah mendapat informasi itu, ia pun langsung berpikir bahwa kehidupan Lin Yuan ini sangat menyedihkan. Tiba-tiba di hadapannya pun muncul Lin Yuan asli dan ia berkata bahwa si assassin itu pasti ditinggalkan dan dikhianati oleh teman-temannya. Assassin itu tak bisa bergerak, sedangkan jiwa Lin Yuan di sana berkata agar sekarang si assassin tinggal di dunia kejam yang ia tinggali karena ia akan pergi dari tempat tersebut. Ketika mendengar hal itu, si assassin pun berkata bahwa seharusnya Lin Yuan balas dendam. Namun jiwa Lin Yuan berkata bahwa ia tak bisa melakukan hal tersebut. Assassin itu pun langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya yang sekarang akan menjadi lebih kuat dan bisa membuktikan bahwa ia bukanlah sampah yang akan direndahkan seperti Lin Yuan. Jiwa asli Lin Yuan pun langsung menunjuk assassin tersebut dan ia berkata agar assassin itu membalaskan dendam milik dirinya. Pada akhirnya jiwa Lin Yuan pun menghilang dan sekarang si assassin akan menyandang nama sebagai Lin Yuan. Setelah hal itu, si assassin yang menjadi Lin Yuan pun mulai bergerak dan sambil mengepalkan tangannya ia berkata bahwa dirinya pasti akan membalaskan dendam dari Lin Yuan yang merupakan pemilik tubuh sebelumnya. Namun meski begitu di sana ia bingung karena ternyata peningkatan di dunianya sekarang tak bisa dilakukan begitu saja. Sambil mengeluarkan aura mengerikannya, ia pun berpikir bahwa jika ia tak bisa bertambah kuat dengan latihan menjadi Beast, maka ia akan menjadi pembunuh seperti kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba Beast Soul miliknya bereaksi dan dijelaskan bahwa Lin Yuan mendapatkan sistem monster evolusi. Terlihat Lin Yuan pun sekarang kebingungan karena di hadapannya ada seekor monster kecil yang melayang di udara. Monster itu bisa berbicara dan dia berkata bahwa dirinya adalah Heilong yang sekarang akan membuat Lin Yuan menjadi semakin kuat. Dengan bentuk gemoynya di sana,
Heilong berkata bahwa ia adalah sistem, lalu sekarang ia dan Lin Yuan adalah partner. Lin Yuan tak memperdulikan hal itu dan ia pun langsung pergi karena sekarang ada sesuatu yang harus ia lakukan. Monster tadi atau si Heilong pun mencoba bertanya pada Lin Yuan, namun Lin Yuan tak peduli dan ia terus mengabaikan Heilong yang berisik. Di tempat lain sendiri saat ini terlihat ada seorang wanita bernama Shuji dan sekarang Shuji ini sedang dicegat oleh seseorang. Shuji di sana menyilangkan tangannya dan ia bertanya tentang apa yang diinginkan oleh orang yang mencegatnya. Ternyata yang muncul di hadapannya adalah seorang pria gila bernama Chen Lu dan sambil memberikan bunga di sana Chen Lu berkata bahwa ia ingin berkencan dengan Shuji. Shuji pun langsung berkata agar Chen Lu berhenti bermimpi karena Shuji tak ingin bersama dengan dirinya. Chen Lu pun langsung berkata bahwa Shuji harus mau karena jika Shuji tidak mau maka dirinya akan menghajar Shuji seperti yang ia lakukan pada Lin Yuan. Ketika mendengar Lin Yuan dilukai, Shuji pun marah dan ia bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Chen Lu pada Lin Yuan. Chen Lu tak menjawab hal itu dan ia berkata bahwa sekarang Shuji ini harus berkencan dengan dirinya saja. Tiba-tiba di sana para bodyguard Chen Lu pun terkejut karena ada seseorang yang bergerak dengan sangat cepat. Orang itu datang ke arah Chen Lu yang mendekati Shuji. Lalu tiba-tiba orang itu mencekik Chen Lu dengan sangat kencang. Shuji langsung terkejut dan ia tak menyangka dengan hal yang terjadi di hadapannya sekarang. Terlihat saat ini Lin Yuan datang dan sekarang ia sedang mencekik Chen Lu dengan tangan kuatnya. Lin Yuan pun langsung menyeringai setelah mendapatkan Chen Lu. Lalu tiba-tiba para bodyguard Chen Lu marah dan mereka bersiap untuk menyerang Lin Yuan. Lin Yuan pun langsung menendang Chen Lu dan di sana ia juga langsung meloncati para bodyguard Chen Lu. Para bodyguard itu pun langsung terkejut ketika melihat Lin Yuan yang melakukan hal tersebut. Lalu Chen Lu dengan nada kesal langsung berkata agar sekarang mereka semua membunuh Lin Yuan yang ada di hadapannya. Para bodyguard itu melakukan fusion untuk berubah menjadi bentuk beast mereka. Di sana mereka menjadi bentuk beast yang dimana kekuatannya tentu bertambah dengan signifikan. Lin Yuan pun langsung berpikir bahwa mereka berubah jadi seperti monster. Sedangkan Heilong di sana berkata bahwa Lin Yuan harus bertambah kuat dulu agar bisa mengalahkan mereka. Tapi tiba-tiba Heilong pun terkejut karena ternyata Lin Yuan ini berniat untuk melawan para beast dengan bentuk manusianya. Para bodyguard yang telah menjadi beast sendiri sekarang mulai bergerak cepat dan mereka bersiap untuk membunuh Lin Yuan dalam bentuk manusia. Salah satu beast yang berubah menjadi serigala pun sekarang bergerak dan dengan cepat ia langsung bersiap untuk menyerang Lin Yuan. Sebuah serangan kuat pun terjadi di sana. Chen Lu yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang Lin Yuan pasti menjadi daging penyet. Sebuah asap yang cukup besar pun terlihat di sana. Lalu di tengah asap itu ada seseorang yang bergerak cepat. Orang itu adalah Lin Yuan dan sekarang Lin Yuan langsung melakukan cekikan pada beast serigala yang tadi akan menyerang dirinya. Dengan teknik pembunuh yang ia miliki, dirinya pun langsung mematahkan leher beast tersebut. Beast itu pun langsung mati dengan mengenaskan. Sedangkan Lin Yuan di sana menatap tajam karena ia bisa mengalahkan beast rank B dengan wujud manusia miliknya. Shuji yang melihat hal itu langsung terkejut bukan main karena ia tak menyangka jika Lin Yuan bisa mengalahkan beast rank B dengan sangat mudah. Lin Yuan sendiri sekarang terlihat tenang dan ia berkata bahwa dirinya beruntung karena sekarang ia memiliki kekuatan dan skill dari kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba di sana Heilong pun bersinar terang dan ia berkata bahwa sekarang Lin Yuan akan mendapatkan treasure chest karena telah mengalahkan beast rank B. Sebuah chest pun muncul dan Heilong langsung mengatakan bahwa Lin Yuan bisa mendapatkan item ataupun skill dari chest tersebut. Dengan cepat Lin Yuan pun langsung membuka chest yang ada di hadapannya. Heilong pun langsung senang dan ia berkata bahwa sekarang Lin Yuan mendapatkan skill random dari rank E hingga rank A, walaupun rank A kemungkinannya hanya 1% saja. Sambil mengarahkan tangannya di sana Lin Yuan berpikir bahwa ia tak peduli dengan hasilnya, tapi yang terpenting jangan sampai mendapat rank E. Sebuah cahaya pun muncul dan ternyata Lin Yuan ini mendapat kemampuan rank A yang bernama White Light. Heilong di sana mengatakan bahwa skill itu bisa membuat Lin Yuan bercahaya dengan sangat panas ketika berubah dalam wujud beastnya. Heilong pun langsung mengatakan bahwa Lin Yuan ini sangatlah beruntung dan mungkin sekarang mereka bisa mencari Papi Zeus dulu untuk mendapat banyak kemenangan. Namun Lin Yuan pun langsung menunjuk Chen Lu dan ia berkata bahwa dirinya tak punya waktu untuk bersenang-senang. Si Chen Lu sendiri di sana langsung memerintahkan bodyguardnya untuk membunuh Lin Yuan dan jika mereka berhasil maka Chen Lu akan memberikan 10 juta dolar. Saat Shuji yang memiliki beast rank S akan membantu, di sana Lin Yuan pun berkata agar Shuji menjauh saja. Sebuah serangan mematikan sekarang akan datang ke arah Lin Yuan. Namun dengan mudah Lin Yuan langsung menghindari semua serangan itu dengan kemampuan yang dimilikinya. Tiba-tiba lengan Lin Yuan pun langsung memegang salah satu tubuh milik beast yang ada di sana. Dan dengan santainya Lin Yuan pun langsung melakukan serangan mematikan ke arah bebenguk beast barusan.
Tak hanya itu, di sana Lin Yuan juga menendang bis tersebut yang merupakan bis gajah. Bis gajah itu pun tersungkur ke tembok. Sedangkan Heilong di sana muncul lagi dan ia berkata bahwa Lin Yuan mendapatkan chest kembali karena telah berhasil mengalahkan musuhnya. Lin Yuan sendiri sekarang tersenyum senang. Ia berkata bahwa dirinya masih sama karena memiliki kekuatan pembunuh miliknya. Dengan cepat Lin Yuan pun langsung berlari ke arah para bis yang tersisa dan sekarang ia bersiap untuk menyerang mereka semua. Ketika melihat Lin Yuan yang sudah ada di hadapannya, para bis pun langsung terkejut dan mereka berkata bahwa Lin Yuan ini sangatlah cepat. Lin Yuan pun akhirnya langsung menghantamkan kedua pamente milik bis yang ada sehingga kepala mereka penghek. Chen Lu yang melihat hal itu langsung ketakutan dan ia berkata bahwa keadaan yang terjadi sekarang sangatlah tidak mungkin. Namun pada akhirnya ia pun hanya bisa meminta maaf sambil merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi Lin Yuan sudah kepalang kesal dan dengan tatapan mengerikannya ia berkata bahwa permintaan maaf Chen Lu ini sudah terlambat. Pada akhirnya Chen Lu pun dihajar habis-habisan oleh Lin Yuan dan setelah selesai di sana Lin Yuan pun berkata agar sekarang Shuji dan dirinya pergi dari tempat tersebut. Sambil memperhatikan Chen Lu yang babak belur di sana, Shuji pun berkata bahwa mungkin Chen Lu ini tak akan berani mengganggunya lagi. Di jalan sendiri Shuji berpikir bahwa ia merasa malu karena ternyata dirinya dilindungi oleh Lin Yuan yang biasanya sangat lemah. Karena sedari tadi diperhatikan oleh Shuji, di sana Lin Yuan pun langsung bertanya tentang mengapa Shuji ini terus menatap dirinya. Dengan wajah malu-malu kucing, di sana Shuji pun berkata bahwa ia ingin berterima kasih pada Lin Yuan karena tadi telah menyelamatkan dirinya. Saat Lin Yuan mengatakan bahwa Shuji adalah temannya, tiba-tiba Shuji pun langsung merasa ingin lebih. Lalu karena merasa malu, di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan pergi saja karena merasa tidak enak badan. Heilong yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Lin Yuan ini sangatlah beruntung karena dulu tubuh itu disukai oleh Shuji. Lin Yuan sendiri tak peduli dengan hal itu dan ia berkata bahwa sekarang ia dan Heilong harus berbicara masalah yang serius. Cerita pun berganti ke rumah Lin Yuan dan sekarang Lin Yuan sedang mencoba melakukan perubahan menjadi Bisao. Sebuah kekuatan yang cukup besar pun masuk ke dalam tubuh Lin Yuan. Namun ternyata Lin Yuan ini malah menjadi kadal mungil sehingga Heilong berkata bahwa Lin Yuan cocoknya menjadi makanan monster saja. Lin Yuan yang sedang berbentuk kadal pun di sana berkata agar sekarang Heilong ini menjelaskan tentang cara agar ia bisa bertambah kuat. Di sana Heilong pun mengatakan bahwa Lin Yuan ini bisa bertambah kuat dengan cara melahap dan mendapatkan poin evolusi. Lin Yuan kadal di sana bingung dengan kata melahap yang dikatakan oleh Heilong. Namun Heilong langsung menjelaskan jika maksudnya adalah Lin Yuan harus makan. Heilong pun mengatakan bahwa Lin Yuan harus makan daging mentah dengan wujud bisnya saat ini. Lin Yuan kadal pun akhirnya menuruti hal tersebut dan di sana ia langsung mengambil seekor daging ayam mentah. Lin Yuan pun mulai berapi-api dan ia berkata bahwa dirinya akan memakan daging tersebut demi mendapatkan kekuatan. Dengan cepat ia pun langsung melahap daging ayam mentah tersebut. Lalu setelah berhasil tubuhnya mulai mengembang dan sekarang ia mendapatkan 5 evolusi poin. Lin Yuan pun mengatakan bahwa sekarang ia akan menggunakan poin tersebut untuk memperbesar ukurannya. Tubuhnya pun mulai membesar dan di sana Lin Yuan langsung terkejut dengan hal tersebut. Lin Yuan sekarang berubah menjadi kadal ganteng dan ia berkata bahwa dirinya akan makan daging lebih banyak untuk bertambah lebih kuat lagi. Pada akhirnya di malam hari itu Lin Yuan pun mulai menjadi bis rank B karena ternyata ia memakan banyak daging sekaligus kelinci liar yang berada di tempatnya. Ketika di sekolah, Lin Yuan pun langsung berpikir bahwa sekarang Bisao-nya sudah naik level dan membuat ukuran tubuh dari bisnya menjadi sangat besar. Dengan tatapan tajam ia berkata bahwa dirinya harus berlatih di tempat lain karena ia ingin mencapai puncak di kehidupannya saat ini. Tapi tiba-tiba di sana Lin Yuan pun terkejut karena sekarang di hadapannya ada banyak orang yang meledek dirinya. Ketika melihat hal itu Lin Yuan pun langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa orang yang ada di hadapannya itu pasti bernama Li Feng dan juga Jiang Lei yang dulu sering membuli Lin Yuan asli. Tak hanya itu, di sana juga ada orang yang bernama Mo Xuan yang dimana ia adalah seorang Bisao Master tingkat S sehingga ia selalu meremehkan orang lain. Li Feng dan Jiang Lei di sana terus membuli Lin Yuan dan mereka berkata agar sekarang Lin Yuan ini mengerjakan tugas milik mereka. Tubuh Lin Yuan yang sekarang sudah dimasuki oleh sang asasin pembunuh pun langsung kesal dan ia berkata bahwa mereka berdua ini benar-benar berdebah. Ketika mendengar hal itu, Li Feng dan Jiang Lei pun langsung kesal dan mereka berkata bahwa berani sekali Lin Yuan mengatakan hal tersebut. Mo Xuan sendiri di sana langsung mengatakan bahwa sekarang orang terlemah yang ada di sana menjadi sombong, jadi mungkin ia harus membunuh dengan bis rank S yang ia miliki. Saat Mo Xuan berkata agar Lin Yuan hidup seperti sampah, Lin Yuan pun langsung berkata bahwa ia berniat untuk hidup dengan bahagia.
Mo Xuan makin kesal dan dia berkata bahwa dirinya bisa membuat kehidupan Lin Yuan sangat buruk sehingga Lin Yuan ingin mati. Ketika mendengar hal itu, Lin Yuan pun langsung tersenyum dan dia berkata agar Mo Xuan melakukannya saja. Tiba-tiba seorang guru wanita bernama Zhang Yu pun muncul dan dia berkata agar semua muridnya duduk dengan benar. Mo Xuan pun berkata bahwa sekarang Lin Yuan beruntung, tapi kedepannya keberuntungan tak akan selalu berpihak pada Lin Yuan. Hei Long sendiri di sana muncul dan ia memberitahu bahwa tindakan Lin Yuan tadi sudah bagus karena ia tetap tenang meskipun diperlakukan seperti itu. Lin Yuan di sana tenang saja dan ia berkata bahwa cepat atau lambat ia pasti memiliki kesempatan untuk menghantam pamente milik Mo Xuan. Zhang Yu sendiri di sana menjelaskan tentang kristal Bisou dan ia berkata bahwa sekarang semuanya akan diberikan kristal tersebut. Dijelaskan bahwa kristal Bisou adalah kristal yang terbentuk dari daging monster yang meleleh dan biasanya terbagi menjadi beberapa tingkatan. Hei Long di sana menjelaskan bahwa kristal itu sangat cocok untuk bisa meningkatkan kemampuan Beast secara signifikan. Lin Yuan pun langsung berkata bahwa itu adalah item yang bagus karena ternyata kristal itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Zhang Yu sendiri di sana mengatakan bahwa sekarang ia akan memberi kristal itu berdasarkan tingkat Beast yang mereka miliki. Lin Yuan pun langsung menatap tajam karena ternyata kristal tingkat tinggi hanya akan diberikan pada orang dengan tingkat Awaken rank S. Sambil memanggil Mo Xuan yang memiliki kekuatan Beast rank S, di sana Zhang Yu mengatakan bahwa Mo Xuan ini akan mendapatkan 10 kristal tingkat tinggi. Ketika melihat hal itu, para murid lain pun langsung senang dan mereka berkata bahwa Mo Xuan pasti sangatlah kuat karena punya Beast rank S. Mo Xuan saat ini mengambil kristalnya dan dia berkata bahwa dirinya akan menjadi lebih kuat dan tak akan mengecewakan gurunya. Orang dengan rank A diberi 5 kristal Bisou tingkat menengah, sedangkan rank B diberi 5 kristal tingkat rendah. Dan yang terakhir adalah Lin Yuan, yang dimana Lin Yuan ini akan mendapatkan 5 kristal tingkat paling rendah karena ia hanya memiliki Beast rank E. Ketika mendengar hal itu, Lin Yuan pun hanya diam santai saja, sedangkan teman-temannya di sana langsung tertawa dan mereka berkata bahwa Lin Yuan ini memiliki tingkat yang sangat rendah. Namun Lin Yuan tak peduli dan ia langsung mengambil kristalnya sambil berterima kasih pada Zhang Yu. Mo Xuan pun langsung berkata bahwa kristal itu sangatlah buruk karena dipenuhi oleh radiasi nuklir sehingga tidak cocok untuk menjadi makanan Bisou. Namun Hei Long di sana langsung berkata jika itu bagus. Ia memberitahu Lin Yuan bahwa kristal tersebut sangatlah cocok dengan kemampuan menelan yang Lin Yuan punya. Karena tak tega, Zhang Yu sendiri di sana berkata bahwa ia akan memberi Lin Yuan 1 kristal tingkat atas. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung tersenyum senang dan dia berkata agar dirinya diberi kristal Bisou tingkat paling rendah saja. Zhang Yu pun langsung marah dan dia berkata bahwa dirinya tak ingin membuat Lin Yuan terluka karena terlalu banyak menerima kristal yang berbahaya. Mo Xuan sendiri saat ini terlihat kesal karena ia berpikir bahwa meskipun bakat Lin Yuan buruk, tapi guru Zhang Yu selalu memperhatikannya. Sedangkan Hei Long di sana mengatakan bahwa Lin Yuan nanti bisa menukarkan kristal tingkat atas tersebut dengan kristal tingkat paling rendah agar ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Setelah pelajaran selesai, terlihat di hadapan Lin Yuan pun muncul Shuji dan di sana ia berkata agar nanti mereka pulang bersama. Lin Yuan pun langsung setuju dengan hal tersebut. Sedangkan Shuji saat ini terlihat senang karena orang yang menyerangnya sudah dikeluarkan dari sekolah. Mo Xuan dan teman-temannya langsung iri karena mereka tak menyangka jika Shuji ini dekat dengan Lin Yuan. Sambil melihat keindahan Lin Yuan dan Shuji di sana mereka bingung mengapa Lin Yuan ini sangatlah beruntung padahal ia hanyalah sampah yang lemah. Mo Xuan di sana sangat merasa kesal karena ia berpikir bahwa Lin Yuan ini selalu dilimpahi oleh keberuntungan. Sepulang sekolah sendiri saat ini terlihat ada Lin Yuan yang dicegat oleh Mo Xuan dan bawahannya. Dengan wajah kesal di sana Mo Xuan langsung bertanya tentang semar mesem apa yang digunakan oleh Lin Yuan pada Zhang Yu dan juga Shuji. Mo Xuan juga di sana mengatakan tentang Chen Lu, yang dimana ia dan Chen Lu ini bekerja sama untuk menghabisi Lin Yuan. Tapi sayang malah Chen Lu yang keluar dari sekolah. Ketika mendengar hal itu, jiwa pembunuh si assassin pun keluar dan ia berpikir bahwa ternyata orang yang membunuh Lin Yuan asli adalah Mo Xuan. Mo Xuan di sana berkata bahwa Lin Yuan ini menyebalkan. Ia mengatakan bahwa Lin Yuan hanyalah sampah, jadi tak boleh dekat-dekat dengan Shuji. Lin Yuan mulai merasa kesal, tapi ia berpikir bahwa dirinya tak boleh menghajar Mo Xuan karena ia tak ingin mengecewakan Zhang Yu yang sudah baik pada dirinya. Di sana Mo Xuan sendiri berkata bahwa ia ingin melakukan tantangan bersama Lin Yuan. Dengan wajah yang merendahkan, Mo Xuan berkata bahwa 7 hari lagi akan ada tes Beast Trial, dan nanti jika Lin Yuan berhasil menyelesaikan tesnya, maka ia akan mengaku kalah pada Lin Yuan. Ketika mendengar hal itu, Lin Yuan pun langsung menatap tajam dan ia pun berkata,
Yakin deh. Mo Xuan langsung tersenyum dan dia berkata bahwa dirinya tidak akan takut dengan sampah seperti Lin Yuan. Setelah semuanya selesai, cerita pun memperlihatkan Lin Yuan yang akan pulang bersama dengan Shuji. Shuji saat ini terlihat sangat senang karena ternyata dirinya yang memiliki Beast Rank S yang merupakan Ninetales Snow Fox mendapatkan 10 kristal tingkat atas. Di sana Shuji mengatakan bahwa sekarang ia akan memberi 5 kristal tingkat atasnya karena Lin Yuan ini hanya mendapat kristal buruk saja. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung berterima kasih pada Shuji, namun di sana ia tetap tak bisa menerima hal tersebut. Shuji yang mendengar hal itu langsung kaget dan ia berkata bahwa ujian nanti akan sangat sulit karena bahkan rank B juga tidak bisa menyelesaikan ujiannya. Lin Yuan pun di sana berkata bahwa ia pasti akan lulus dan dirinya ingin diberikan kristal tersebut jika dirinya lolos saja. Shuji langsung setuju dengan hal tersebut. Begitu pula dengan Lin Yuan yang berkata bahwa semuanya akan percuma jika ia gagal dalam tes nanti. Namun meski begitu di sana Lin Yuan berpikir bahwa Shuji ini pasti akan kaget ketika melihat kekuatan Lin Yuan saat ini. Pada akhirnya Shuji pun pulang ke arah jalan rumahnya dan setelah urusannya dengan Shuji selesai, Lin Yuan pun langsung menatap tajam dan ia berkata agar sekarang Heilong membawa dirinya ke tempat Bisou Palace. Cerita pun berganti ke tempat Bisou Palace. Terlihat di sana Lin Yuan datang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menukarkan kristal yang ia miliki. Orang yang menjaga Beast Palace sendiri sekarang malah terkejut karena ternyata Lin Yuan ini datang karena ingin menukarkan kristal tingkat tinggi ke tingkat paling rendah. Namun meski begitu si penjaga pun memberikan yang Lin Yuan mau dan ia memberi 100 kristal tingkat bawah yang akan Lin Yuan dapatkan. Lin Yuan sendiri sekarang sudah membawa kristal tingkat rendahnya dan dia berkata bahwa penjaga tadi pasti berpikir jika dirinya gila. Di gudang tak terpakai sendiri terlihat saat ini ada bis besar yang mengamuk sambil mengeluarkan raungan yang mengerikan. Bis itu adalah Lin Yuan dan sekarang ia telah mencapai rank B dari bisnya. Perubahan wujud Lin Yuan sudah tak menjadi kada lagi dan ia sekarang menjadi monster yang mengerikan. Heilong di sana bersemangat karena ternyata Lin Yuan ini berhasil menyerap radiasi nuklir dari kristalnya sehingga ia mendapat 1000 poin evolusi. Lin Yuan pun berkata bahwa seekor hayam hanya memberi 5 poin evolusi, tapi sekarang ia bisa mendapatkan 1000 poin evolusi. Jadi nanti ia akan sangat kuat berkat kristal yang telah didapatkannya. Dijelaskan bahwa Lin Yuan ini berada di War Beast Rank, namun jika ia menyerap semua kristalnya nanti, maka ia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ia pun langsung berpikir bahwa jika ia telah selesai menyerap semuanya, maka ujian yang akan datang pasti bukanlah sebuah masalah. 7 hari kemudian, sekarang para siswa pun berkumpul karena mereka akan melakukan ujian yang dinantikan. Para siswa mulai mengobrol dengan kekhawatiran mereka karena mereka takut nanti tak akan lolos dalam ujiannya. Mo Xuan pun sekarang datang lagi ke arah Lin Yuan dan ia bertanya apakah Beast Rank Lin Yuan ini sudah naik 1 bintang. Lin Yuan yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya tentang apakah Mo Xuan ini sudah siap dengan keadaannya. Mo Xuan pun langsung berkata bahwa ia memang sudah sangat siap karena sekarang ia menjadi kuat dan sekarang ia telah mencapai bintang 8 dengan menjadi puncak dari War Beast. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata kembali, apakah Mo Xuan ini sudah siap untuk kalah? Ketika mendengar hal itu, Mo Xuan langsung kesal, sedangkan teman-temannya di sana langsung kaget dengan perkataan dari Lin Yuan barusan. Mami admin sendiri, maksudnya Zhang Yu di sana muncul dan ia berkata agar sekarang semuanya bersiap karena tesnya akan dimulai. Mo Xuan saat ini terlihat kesal karena ternyata Lin Yuan pergi begitu saja sambil mengabaikan ancaman dari dirinya. Terlihat saat ini Lin Yuan bersiap untuk melakukan ujian karena sudah dipanggil oleh guru yang menjadi petugasnya. Si petugas sendiri di sana sedikit menatap tajam karena ternyata Lin Yuan ini hanya memiliki Beast Rank E. Walaupun dalam hatinya ia berpikir jika Lin Yuan tak akan lolos, tapi di sana ia tetap menyemangati Lin Yuan. Lin Yuan pun sekarang akan memulai simulasi pertarungan yang akan dilakukan dan ketika sudah masuk ia pun langsung menatap tajam karena sekarang ia sudah bersiap untuk melakukan beberapa hal. Ketika masuk ke dalam tesnya sekarang Lin Yuan berada dalam gurun dan ia berpikir bahwa itu sedikit tak menguntungkan bagi dirinya. Lalu tiba-tiba Lin Yuan pun terkejut karena di sana ada yang mendekat ke arah dirinya. Yang datang ke arah Lin Yuan adalah Wild Desert Wolf dan itu adalah bis bintang 3 dalam tingkatan War Beast. Terlihat bis serigala itu pun langsung mengaum kencang dan bersiap untuk menerkam Lin Yuan. Namun dengan mudah di sana Lin Yuan berhasil menghindari serangannya dan ia berkata mengapa monster itu sangat lemah. Bis serigala tadi pun akhirnya mati dengan kekuatan pembunuh milik Lin Yuan. Heilong yang melihat hal itu langsung sedikit bingung dan ia berkata tentang mengapa Lin Yuan tak melakukan perubahan menjadi bisnya. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa jika musuhnya selevel itu maka dirinya tak perlu melakukan hal tersebut.
Ketika melihat Lin Yuan, si petugasnya pun langsung terkejut karena ia tak menyangka jika Lin Yuan bisa lolos tahap pertama. Tak hanya itu, terlihat saat ini Lin Yuan juga sedang membantai para monster yang muncul dengan skill pembunuh yang ia miliki. Salah satu petugas yang ada di sana pun langsung berkata agar sekarang temannya melihat hal yang terjadi. Di sana temannya pun langsung terkejut karena ia tak menyangka jika Lin Yuan bisa membunuh Beast Wolf bintang 3 tanpa melakukan perubahan. Di sana para guru yang menjadi petugas sangat kaget karena Lin Yuan ini terus membantai monster tanpa melakukan perubahannya. Lin Yuan sendiri sekarang memang santai saja dan dari tadi ia terus membunuh monster yang ada dengan tangan kosong. Para monster yang diserang oleh Lin Yuan berteriak kesakitan karena mereka ini terkena sebuah serangan yang mematikan. Saat monster itu mengerang kesakitan, Lin Yuan pun langsung bersiap menyerang kembali dan dengan cepat ia pun langsung menendang monster itu dengan sangat kencang. Para guru yang menjadi petugas langsung ketakutan dan mereka berkata jika Lin Yuan ini adalah monster karena bisa mengalahkan Beast bintang 3 dengan mudah. Di sana para petugas sendiri merasa bingung. Mereka berkata bahwa sekarang adalah penilaian tentang kekuatan Beast, tapi sekarang Lin Yuan malah tak menggunakan kekuatannya. Tapi guru lain pun langsung mencoba menenangkannya dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus membuat tes berikutnya untuk melihat kemampuan Lin Yuan. Guru itu pun mengatakan bahwa dalam tes ketiga seseorang pasti tidak akan lolos jika tak melakukan perubahan menjadi Beast. Sambil memperhatikan Lin Yuan, di sana gurunya pun berkata bahwa Lin Yuan ini sangatlah hebat, tapi sayang ia hanya punya kekuatan Beast Rank S saja. Lin Yuan pun sekarang sudah berhasil menyelesaikan 2 tes yang ada dan sekarang ia akan masuk ke dalam tes sebenarnya. Terlihat di hadapan Lin Yuan muncul Raja Beast Serigala dan Beast itu sekarang menatap dengan aura yang mengerikan. Lin Yuan yang melihat Beast itu langsung terkejut, sedangkan Hei Long di sana mengatakan bahwa yang muncul sekarang adalah War Beast bintang 6. Lin Yuan akhirnya tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk menunjukkan kekuatan asli. Lin Yuan pun langsung melakukan Beast Fusion. Hei Long yang melihat hal itu langsung senang dan ia berkata bahwa sekarang akhirnya Lin Yuan memperlihatkan kekuatannya. Tubuh fisik milik Lin Yuan di sana mulai berubah secara perlahan dan sekarang ia menatap tajam karena akan melakukan perubahan. Di sana Lin Yuan berubah menjadi Beast God tingkat S dan sekarang kekuatannya sudah di atas rata-rata. Hei Long sendiri saat ini terlihat senang. Ia berkata bahwa sekarang Lin Yuan sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada War Beast. Lin Yuan yang telah menjadi monster di sana langsung mengaum kencang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya juga masihlah sebuah kadal, namun sekarang kadal miliknya adalah Tyrannosaurus. Raja Beast Serigala sendiri sekarang terlihat sangat kecil dan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Lin Yuan. Salah satu petugas yang ada di sana langsung bertanya tentang apakah benar jika Beast Lin Yuan ini hanyalah rank E. Temannya pun langsung menjawab jika itu benar dan bahkan datanya sudah ada dari dulu. Sambil memperhatikan data Lin Yuan di sana mereka mengatakan bahwa setidaknya Lin Yuan ini adalah rank S dan tidak mungkin rank E. Namun meski begitu di sana mereka berpikir bahwa Lin Yuan mungkin sudah mencapai tingkat rank triple S karena ukurannya yang sangat besar dan tidak ngotak sudah melebihi rank S. Si Beast Wolf King sendiri tak menyerah. Di sana ia menggertakkan giginya karena merasa kesal. Beast Wolf itu pun langsung membuka mulutnya dan Beast itu langsung mencoba untuk menyerang Lin Yuan. Dengan cepat Lin Yuan pun langsung mengangkat cakar miliknya. Lalu dengan kekuatannya yang sangat besar, Lin Yuan pun langsung menyerang si Beast King yang tadi akan datang ke arah dirinya. Beast itu langsung mati dengan mengenaskan. Para petugas yang melihat hal itu langsung ketakutan karena mereka tak menyangka jika Lin Yuan ini bisa membunuh War Beast bintang 6 dengan satu serangan saja. Salah satu petugasnya pun langsung berkata agar temannya memperhatikan Lin Yuan karena sekarang ia akan melapor pada kepala penguji yang ada. Dengan wajah yang senang di sana guru itu tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang di tempat mereka kedatangan seorang jenius yang bisa mengguncang dunia. Di tempat Lin Yuan sendiri terlihat sekarang muncul para Beast lagi dan sekarang Lin Yuan harus melawan mereka walaupun kekuatan dari monster yang muncul sangatlah lemah. Hei Long sendiri di sana memberitahu bahwa sekarang Lin Yuan ini bisa melawan mereka agar mendapatkan hasil yang baik ke depannya. Lin Yuan yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa sekarang dirinya hanya akan melawan Beast lemah, jadi itu tak ada tantangan bagi dirinya. Sambil melancarkan sebuah auman yang kencang di sana Lin Yuan berkata bahwa itu semua terlalu mudah. Para Beast yang terkena teriakan Lin Yuan pun langsung merasakan sakit yang luar biasa. Lalu tiba-tiba di sana Lin Yuan bergerak cepat dan ia pun langsung membunuh Beast yang ada dengan kekuatan yang ia miliki. Lin Yuan terus melakukan pembantaian secara sepihak dan setelah melakukan pembantaian ia pun terdiam karena merasa bosan dengan hal tersebut.
Sambil menatap tajam dengan bentuk monsternya di sana, Lin Yuan berkata bahwa sekarang ia penasaran dengan seberapa banyak level yang ada dalam ujian tersebut. Di tempat lain sendiri saat ini terlihat ada si kepala pengawas yang bernama Zhao San, dan di sana Zhao San langsung kesal karena ada bawahannya yang datang pada dirinya. Guru yang merupakan bawahannya pun langsung berkata bahwa sekarang ada peserta yang performanya tidak normal, jadi Zhao San harus melihatnya. Ketika mendengar hal itu, Zhao San pun langsung berkata jika itu normal karena memang biasanya ada peserta yang lebih kuat dari tingkatannya. Namun pada akhirnya Zhao San pun penasaran karena ternyata guru tadi memberitahu jika bakat dari orang yang tidak normal adalah rank E. Pada akhirnya Zhao San pun langsung datang untuk melihat keadaan, walaupun ia sedikit kesal karena hanya menyangkut orang dengan rank E. Zhao San sendiri di sana langsung berkata, apakah benar jika sekarang ada seorang Bisou Master tingkat E yang lulus dalam ujian? Si rank E yang merupakan Lin Yuan sendiri sekarang memiliki bis mengerikan. Ketika melihat hal itu, Zhao San langsung berkeringat dingin karena ia sedikit kaget dengan bis yang tadi ia lihat. Sambil menunjuk ke arah Lin Yuan, di sana ia bertanya, apakah benar jika Lin Yuan ini adalah orang dengan bis rank E? Lin Yuan sendiri sekarang sedang dikepung oleh banyak warabis tingkat tinggi karena sekarang ia sudah mencapai tes ke-10. Zhao San pun langsung berkata bahwa tes ke-10 adalah tes terakhir dan tes itu sangat sulit karena harus melawan banyak warabis bintang 7. Zhao San di sana berkata bahwa jika Lin Yuan ini berhasil menyelesaikan tesnya, maka ia akan menjadi tingkat jenderal dan ia akan menjadi monster jenius dan diperebutkan oleh semua orang. Para guru petugas yang mendengar hal itu langsung terdiam, lalu bahkan mereka pun terkejut karena Zhao San memberitahu jika Lin Yuan kedepannya pasti akan mencapai Bisou Master tingkat teratas. Meski begitu, di sana Zhao San baru kepikiran saja karena sekarang ia harus melihat kekuatan dari Lin Yuan yang akan menyelesaikan tes ke-10. Di gurun tempat Lin Yuan akan bertarung sendiri sekarang keadaannya sangat gersang. Lalu di sana ada Lin Yuan yang menatap tajam karena ternyata tes yang akan ia lakukan hanyalah melawan 10 Werewolf King. Para Werewolf King sendiri sekarang datang ke arah Lin Yuan, namun Lin Yuan yang melihat hal itu malah meremehkannya karena ia berpikir bahwa itu semua akan sangat mudah. Sambil bersiap melakukan serangan, di sana Lin Yuan berkata bahwa para Beast Wolf King hanyalah sampah yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Lin Yuan terus membantai para beast yang ada dan ia berkata bahwa tak peduli sebanyak apapun beastnya maka tetap bisa ia kalahkan. Setelah Lin Yuan menyerang beberapa beast, terlihat beast lainnya pun langsung berlari dan bersiap untuk menyerang Lin Yuan. Para Beast Wolf King itu langsung menggigit Lin Yuan sehingga di sana Lin Yuan langsung meraung dengan cukup kencang. Namun dengan cepat Lin Yuan pun langsung menggunakan pertahanan miliknya sehingga beast itu tak bisa menyerang Lin Yuan lagi. Zhao San dan para guru pun langsung terkejut karena ternyata tubuh beast milik Lin Yuan ini bisa menahan banyak serangan sekaligus. Lin Yuan saat ini memiliki serangan, pertahanan, kecepatan, dan kekuatan ledakan yang sangat sempurna. Lin Yuan sekarang sudah tak pantas disebut sebagai rank E, dan jika ada orang yang mengatakan Lin Yuan adalah rank E, maka orang itu seharusnya mati saja. Setelah selesai membantai beberapa beast, di sana Lin Yuan pun berkata bahwa sekarang tinggal 6 Beast Wolf King lagi. Terlihat kadal ganteng ngeri Lin Yuan pun sekarang membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Para Beast Wolf King yang melihat hal itu langsung terkejut. Bahkan para guru dan Zhao San pun kaget karena mereka tahu jika Lin Yuan akan melakukan hal yang luar biasa. Benar saja, dari mulut Lin Yuan pun keluar sebuah biju dama yang memberikan ledakan sangat kuat. Para Beast Wolf King yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, lalu pada akhirnya mereka pun terkena serangan dari Lin Yuan barusan. Lin Yuan berhasil membantai mereka semua dengan mudah karena ia berkata jika dirinya ini bosan bermain-main. Setelah melakukan serangan yang mematikan tersebut, Lin Yuan pun langsung berteriak dengan sangat kencang. Zhao San dan Zhao San dan para guru pun langsung terkejut dan mereka bingung dengan skill mengerikan apa yang Lin Yuan lakukan barusan. Terlihat saat ini Lin Yuan berhasil membabat habis semua hal yang ada di sana, dan dengan tatapan beast monsternya Lin Yuan pun berhasil menyelesaikan semua tes yang ada dalam ujian tersebut. Dan cerita pun bersambung. Aduh. Asalnya rank E lemah tapi dapat jiwa baru yang merupakan mantan pembunuh yang jelas mentalnya jadi beda ya guys ya. Ini semua tentang apa? Mindset. Betul, mini set tentang mental. Menurut kalian gimana nih? Tapi manhwa ini seru gak gitu? Apakah lanjut atau mungkin gimana? Coba silahkan komen di bawah. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan orang lain ya. Karena bisa saja orang itu dapat jiwa baru terus ngehajar kita habis-habisan. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.